Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kita bertemu di tempat yang mudah-mudahan ini tempat yang mulia dan sebuah lembaga yang sangat baik untuk aktivitas keagamaan, insyaallah. Nama saya Imam Azmar, seorang mahasiswa S2 Stein Abdurrahman Kepri yang sekarang sedang menjadi mahasiswa kembali. Bersama kita di sini hadir Bang Tony Saputra, atau kami panggil Bang Tony gitu ya. Ya. Alhamdulillah, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang sociopreneur yang Masya Allah banyak sekali ide-ide kreatifnya untuk membangun sebuah lembaga-lembaga, khususnya lembaga sosial keagamaan. Dan kita alhamdulillah sekarang berada di tempat beliau, di wadah beliau yang bernama apa Bang? Qof Quran Center. Qof Quran Center. Mudah-mudahan ini lembaga yang untuk apa nih, khusus untuk pendidikan Islam dari anak usia dini. Oh, Masya Allah. Jadi kegiatannya tuh ada apa ya, menghafal Quran gitu juga ya? Ya benar, membaca Quran gitu ya. Alhamdulillah. Ya itu tadi perkenalan singkat dari teman kita yang hari ini sengaja kami undang. Bukan saya kami undang sebenarnya, kami yang hadir ke sini. Kami yang berkunjung ke lembaga beliau, Qof Quran Center ya. Benar, alhamdulillah. Kegiatan ini atau video ini yang kita buat hari ini adalah bertujuan untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Said Maskur MAG. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan nanti, yang kami diskusikan bersama Bang Tony nanti bermanfaat untuk masyarakat dan lain-lainnya ya. Baik, kita langsung saja ya. Jadi dalam kesempatan ini Bang Tony, kami ingin menjelaskan nih tentang, kan kalau kita buat suatu lembaga pendidikan atau apa itu kan pastinya ada tinjauan-tinjauan ya yang diukur, pasti kan dianalisa. Kalau kita ada istilahnya tuh istilah SWOT ya kan, kemudian PES sama FRIO ya. Jadi ini maksudnya kami akan menjelaskan tentang ketiga hal itu, apa yang dimaksud dengan SWOT, PES dan FRIO tadi. Jadi kalau SWOT itu adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Jadi kalau Strength itu adalah kekuatan yang apa yang ada dalam posisi internal kita gitu kan. Jadi kalau lembaga itu posisi kuatnya itu apa, kekuatan dia itu apa, baik bisa jadi dia atau modalnya atau keunggulannya atau dari kompetensinya gitu kan, itu bagian dari kekuatannya atau strength-nya. Kemudian weakness-nya itu kelemahan. Jadi ketika kita membangun lembaga itu pasti ada sisi kelemahan kita kan, nggak mungkin lembaga itu hadir langsung kuat kan, nggak mungkin, pasti ada sisi kelemahan dan kelemahan itu akan ditutupi ya. Kemudian opportunities itu adalah merupakan peluang ya, faktor dari eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas atau memperkuat lembaga tadi. Jadi peluang-peluang apa nih yang bisa kita gunakan untuk mendukung dari program-program kita selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah threat, itu ancaman, itu merupakan faktor eksternal juga yang bisa menjadi hambatan bagi perkembangan lembaga. Itulah dia tadi sekilas tentang SWOT analisis. Kemudian kita tentang FRIO, V-nya itu adalah value ya atau nilai, kemudian R-nya itu rarity atau kelangkaan, kemudian I-nya itu adalah imitability atau sulit ditiru, kemudian yang terakhir adalah O-nya itu organization atau pengorganisasian. Dimana kalau istilah FRIO ini atau yang pertama itu adalah value, itu merupakan menilai apakah sumber daya atau kemampuan
dari sisi kurikulum ya atau pengajar-pengajarnya itu ada menambah nilai dari untuk meningkatkan lembaga tadi. Kemudian rarity itu merupakan kelangkaan. Apakah sumber daya atau kapabilitas tersebut unik? Jadi kalau kita buat lembaga ini, apa keunikan tersendiri dari lembaga itu? Itu yang dimaksud dari rarity atau kelangkaan. Semakin unik dia, berarti semakin ada ceruk tersendiri nanti yang bisa diminati. Oke. Nanti kita lebih lanjut lah ya, kita gali ya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah I-nya itu imitability atau sulit ditiru. Jadi apakah lembaga tadi itu sulit bagi lembaga pendidikan lain itu untuk ditirunya? Ya, kemudian mungkin dari segi kurikulumnya sulit ditiru. Kalau mudah ditiru kan berarti kan nanti bisa diduplikat sama yang lain gitu kan. Jadi nggak ada uniknya gitu. Kemudian organization yang selanjutnya itu pengorganisasian. Apakah lembaga pendidikan itu memiliki struktur yang lengkap yang mendukung dari perjalanan organisasi itu. Nah, ini yang terakhir yang akan kita bahas adalah tentang istilah PES. PES itu adalah terdiri dari 4 huruf, yaitu P-nya itu adalah political atau politik, kemudian E-nya itu economic atau ekonomi, S-nya itu sosial, kemudian yang terakhir adalah T-nya itu technological. Nah, kalau politik ya tentu saja dalam lembaga itu ada faktor-faktor politik nggak yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mendukung dari lembaga tadi. Kemudian E-nya itu sisi ekonomi, kondisi ekonominya, dari mana sumber dananya ya yang bisa mempengaruhi operasional, anggaran operasional. Kemudian S-nya itu sosial, itu faktor sosial, apakah ada perubahan-perubahan demografis atau harapan orang tua bagaimana gitu, atau kebutuhan masyarakat bagaimana, itu bisa dilihat dari situ. Kemudian yang terakhir adalah technological atau teknologi. Apakah ada teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan dari lembaga ta'lim, dari mungkin metode pembelajarannya dan segala macamnya. Mungkin itu Bang sedikit penjelasan dari istilah-istilah manajemen strategi dari sebuah lembaga yang kalau ini sebenarnya dimanfaatkan gitu kan sangat baik gitu kan. Selanjutnya ini kita kita ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Oke Bang. Kira-kira sepengalaman Abang nih lembaga yang sudah dibuat nih, ini apa tadi, Qaf Quran Center ya? Benar, Qaf Quran Apakah Center. ini yang pertama atau yang sudah ada sebelumnya? Kalau ini sih sebenarnya dibangun pertama ya, kalau untuk secara pribadi. Cuman memang kalau Qaf Quran Center ini emang kita pengennya ngebangun citra dari segi kekuatan dibanding yang lain. Sebenarnya kita memadukan untuk kurikulumnya Montessori sih Bang. Oh Montessori, berarti itu ada sisi keunikan ya di situ ya, rarity-nya ada. Kemudian keunikan, jadi ada sisi kelangkaan gitu kan, jarang nih orang-orang di sekitar masyarakat Tanjung. Oh ya, ini kita berada di Tanjung Pinang ya, Pak hadirin sekalian, teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah Qaf Quran Center itu berada di Batu 9 ya, 9. Oke, lanjut dong tadi. Kalau misalnya Qaf Quran Center sebenarnya kita buat demikian rupa untuk memicu dari si kurikulum Montessori. Nah, kalau Montessorian sih sebenarnya lebih terkenalnya dari Eropa ya Bang ya. Jadi kurikulum ini sebenarnya udah banyak banget kalau di Indonesia diimplement dengan kurikulum Islam, karena sebenarnya kalau dibaca-baca sebenarnya relate. Karena kalau dari Montessori ini cukup memandang fitrah anak. Jadi sebenarnya anak tuh diciptakan ya, hadir di dunia itu harus dituntun untuk tumbuh sesuai dengan kemandiriannya, secara perlahan dan secara mendasar. Sehingga kalau di sini ngajinya dari anak usia 2 tahun, kita coba buat kenapa anak kalau di luar bisa ngomong bahasa Inggris di usia 2 tahun gitu, kenapa dia nggak bisa belajar ngaji dari 2 tahun gitu. Nah mungkin sebenarnya kalau kelemahannya di sini, karena kita termasuk kota kecil ya Bang ya, mungkin masih banyak orang tua yang kolot yang
ini serius anak gue bisa ngaji gitu, ini serius nggak sih bisa ngaji anak usia 2-3 tahun bisa ngaji gitu. Nah itu sebenarnya yang jadi awareness kita, ketakutan kita. Kira-kira sebenarnya orang tua atau parent-parent di Pinang ini apa udah paham gitu. Nah tetapi sebenarnya ini juga bisa jadi, yaitu tadi kekuatan atau keunikan kita di KOF sebagai daya tarik buat orang tua untuk masukin di sini. Oke. Jadi berarti sudah dibaca sedemikian baik ya peluang-peluangnya, baik pun peluang-peluang yang ada, kemudian orang-orang dari segi demografi juga sudah terbaca ya. Kalau kita bahas dari sebelumnya kalau ketika membuat lembaga ini apakah yang dari saya jelaskan tadi Bang, ada SWOT, PES, VARIO itu mungkin Abang apakah sudah pernah membahas ini sebelumnya? Apa penggunaan ini? Sebenarnya kalau ini udah memang kita bahas sih, sehingga waktu proses pembuatannya juga cukup waktu yang lama gitu Bang. Sampai di titik nya udah waktunya buat program ini dan lembaga ini. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih, kita kalau bahas dari SWOT ya, SWOT itu kan ada kekuatan, strength tuh. Kira-kira strengthnya apa di sini? Kalau kekuatan kita sih sebenarnya kita pengen nonjolin dari segi kurikulum yang Montessori. Nah biar anak-anak juga nggak bosan gitu Bang. Nah nggak bosan dalam arti kalau misalnya di Montessori itu saat kita belajar satu huruf hijaiyah, satu huruf dalam Al-Quran itu, anak-anak bukan hanya tahu pelafalannya aja, tapi dia tahu bentuknya. Sehingga kita di sini didampingin dengan alat peraga, sehingga nanti mereka bisa tahu bukan hanya bentuknya, tapi dia tahu pelafalannya, atau dia bisa lihat tulisan 3 dimensinya. Nah, jadi kita biasanya di sini kita lengkapi dengan alat-alat peraga. Nah, pastinya kalau di sini kita dampingi bukan hanya buku, tapi kita juga dampingi dengan worksheet, Bang. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya mereka jenuh, kita coba dengan trik-trik lain seperti kayak mix and match, misalnya ini alif apa bunyinya disambungkan, dicocokkan dengan berdasarkan warna, dibantu dengan visual. Nah, jadi lebih menarik gitu ya. Benar. Kalau dari sisi pengajarnya pasti udah ada diikut sertakan dalam pelatihan ya. Benar. Alhamdulillah, itu merupakan nilai positif lah, nilai lebih ya. Kemudian kalau dari sisi kelemahan kira-kira ada nggak? Nah, kalau kelemahan sih itu dia tadi ya Bang ya. Karena kita mungkin di salah satu kota kecil, jadi masih banyak mungkin orang parents yang masih termindset bahwa kalau ngaji tuh di rumah juga masih bisa gitu, ataupun nanti masih 2 tahun kayaknya belum perlu ngaji, atau masih terlalu muda untuk ngaji. Kadang kan orang tua masih berpikiran ngaji tunggu udah bisa baca. Malah orang tua zaman sekarang kan banyaknya dari dulu tuh lebih ngutamain anak harus bisa baca, tapi bukannya anak harus bisa ngaji. Nah, kelemahannya kadang di situ. Tapi sebenarnya kekurangan itu yang kita pengen upgrade, biar orang tua tuh sekarang bukan hanya malah dari 2 tahun kita udah bisa nge-shaping anak-anak buat bisa ngaji gitu, bukan hanya bisa baca tulis hitung, tapi malah harusnya awalnya bisa ngaji gitu. Berarti pola pikir ya dari orang tua sendiri. Benar, yang punya stigma masih kecil lah nih, nanti tunggu udah baca gitu ya. Tapi insya Allah itu kalau kita yang menarik ini kita cara ngajarnya atau metode yang kita gunakan, insya Allah pasti ada. Kemudian nih dari sisi opportunity atau peluang nih kira-kira bagaimana kalau dari sisi eksternal ya? Kalau peluang sih kita baca banget dari awal ya, karena mungkin di Tanjung Pinang dan belum ada yang nerapin konsep gini. Jadi itu yang buat kita yakin bahwa ini sebuah peluang besar buat kita jalanin KOF Quran Center ini sih Bang, biar bisa dikenal. Kalau Montessori sendiri Tanjung Pinang kayaknya siklus Al-Quran mungkin baru ini kali ya. Iya. Jadi peluangnya sangat besar nih sebenarnya gitu. Oke. Kalau yang lain-lain mungkin dari sisi pendidikan umum ya. Benar. Kemudian kalau ancaman nih threat, kira-kira ada nggak ancamannya? Kalau ancaman mungkin masih setara normal ya Bang ya, paling dari letak tempat ataupun kondisi tempat dan segala macamnya masih dalam kategori yang jadi ancaman-ancaman bagi lembaga-lembaga pada umumnya sih Bang. Yang masih sementara saat kita bangun ini yang kita analisis sih itu. Iya. Ini ya. Baik. Kemudian nih kita bahas nih analisis selanjutnya nih, VRIO atau Value, Rarity, Immutability dan Organization. Dari sisi nilainya nih, nilai
Keunggulannya pasti tadi udah dijelasin sebenarnya. Sumber dayanya sudah ada, kemudian kurikulum ya sudah bagus tuh, sebuah nilai tambahan lah. Kalau kelangkaannya tadi pun sudah dijelaskan juga ya, bahwasanya sepertinya satu-satunya di Tanjung Pinang nih yang menerapkan Montessori untuk pembelajaran Al-Quran ya. Kemudian apa lagi nih? Imatability ya, sulit ditiru. Pasti dari segi apa nih kalau sulit ditiru? Kalau mungkin kalau di Tanjung Pinang secara pribadi mungkin susah ditirunya atau dapat ditiru, mungkin agak sulit karena bisa dilihat dari barang-barang atau alat peraganya tuh agak sulit dicari sih, Bang. Begitu, kita juga lumayan lama untuk dapetin alat peraganya. Iya, sulit ditiru juga. Ini spesial, ini ada rumus khusus kayaknya ya kan, ada pola-pola khusus nih yang ini. Oke, selanjutnya organisasinya nih. Lembaga pendidikan ini pastinya sudah ada manajemennya kan? Gimana Bang? Kalau kelembagaan memang dari awal kita memang titik beratkan sih Bang. Apalagi kita basisnya kalau bicara tentang sosial, banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu peka akan kelembagaan, ataupun ya biasa dalam kelembagaan mau mensukseskan sebuah lembaga kan kita butuh banyak hal yang dikorbankan ya Bang ya. Maksudnya kita harus punya SOP, kita harus punya peraturan-peraturan untuk menguatkan. Tadi misalnya SDM-nya kita udah latih, tapi kalau kita nggak upgrading atau jaga mutunya itu agak susah. Nah sehingga kita sih dari awal emang kita udah bangun SOP-nya, standar-standarnya, baik itu dari pelaporan hariannya harus terdata, terus pencapaian anak-anak. Nanti kalau misalnya anak-anak ada yang kurang di capaian targetnya itu udah ke data, kayaknya ini harusnya 1 bulan ini udah bisa ini ya gitu. Kita coba untuk kemas lebih rapi di kelembagaannya, baik itu dari SOP-nya, kurikulumnya, ataupun draft-draft pendukung seperti absensi dan segala macamnya. Itu menjadi hal yang kita benar-benar titik beratkan waktu kita ngebangun Qaf Quran Center. Ya, berarti memang sudah terorganisir dengan baik ya, membangun teamwork yang baik ya, seperti itu ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, selanjutnya nih kita akan bahas dari sisi analisis PES ya. Nah, ini yang mungkin agak-agak sensi lah ya kali ya, politik lah nih ya. Ini kira-kira kalau dari faktor politik nih, faktor politik ini bisa jadi kebijakan pemerintah, ada nggak pengaruhnya terhadap lembaga kita nih? Nah kalau untuk pengaruh sedikit besar pasti ada ya Bang ya. Mungkin kadang kita di daerah tuh butuh kayak pengesahan dari kementerian terkait gitu. Nah itu sih kadang yang memang harus kita ikutin. Nah kita juga di Qaf coba berencana buat ngurus hal-hal itu, karena hal-hal yang kayak seperti sertifikasi untuk guru-guru ataupun sertifikasi tempat yang berkaitan dengan kementerian ataupun dinas terkait itu sangat dibutuhkan sih memang. Jadi berarti nanti akan ada kayak semacam kayak kolaborasi atau mencari dukungan ya dari pemerintahannya. Baik, selanjutnya nih dari sisi ekonomi nih, gimana? Ada nggak pengaruh atau yang menjadi hambatan dari sisi ekonomi anggaran? Kalau ekonomi memang Qaf itu kita memang pasarannya parents muda sih. Tapi kita memang juga bangun mindset bahwa di sini tuh walaupun ngaji tetap kita pasang mindset ke parent bahwa anak ngaji tuh biayanya diinfakin. Jadi kan istilahnya masih dalam ruang cakup donasi ataupun berbagi ya. Nah sehingga anak dapat pembelajaran yang sesuai dengan harapan mereka, tapi di sisi lain kita bangun mindset mereka bahwa nah kalian juga sambil berbagi loh di kita gitu, buat berdakwah di sini. Iya ya, berarti konsepnya bukan membayar guru ustaz ya, tapi infak untuk pendidikan dan mengajarkan kepada anak didik, peserta didik untuk infak gitu ya, merutinkan infak. Bagus nih, banyak harus ditiru juga nih ya. Maksudnya mindset seperti itu harus disampaikan lah sama masyarakat. Kemudian nih dari sisi sosial nih, kira-kira ada nggak nih sisi, kan kita analisis tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya, cuman kita ingin lebih mendalam lagi. Kira-kira kalau dari sisi sosialnya kayak lembaga Qaf Quran Center ini gimana nih?
Nah, sebenarnya secara global di sini COV kan bukan hanya untuk anak-anak ya Bang ya, tapi ada remaja dan dewasa. Nah, sebenarnya dari segi sosial, nah bisa kita lihat bahwa kemauan orang-orang sekarang mengajikan anaknya ataupun memasukkan anaknya ke lembaga Quran tuh juga didampingi atau diselaraskan dengan niat mereka untuk belajar. Sehingga kurikulum yang kita buat di sini bukan hanya untuk anak-anak usia dini ataupun anak-anak sekolah dasar ataupun menengah dan segala macamnya, tapi juga kita rancang untuk dewasa. Oh, Jadi, ada untuk dewasanya benar. juga ya. Oh, dewasa itu berarti udah apa ya? Udah di atas 18 tahun lah ya Mas. Berarti ada orang tua juga. Benar. Jadi istilahnya ini kalau orang tua ngaji di masjid itu kan agak Terlalu ini ya, agak memulainya ya. agak malu mungkin ya, segani ada tempat khusus mungkin yang lebih apa ya, apa istilahnya, adem ayem gitu ya. Saya lebih nyaman kalau saya bilang sih tempatnya. Jadi tertariklah mereka lebih. Benar, kita coba untuk adopt budaya-budaya mereka sehingga mereka memulainya juga enggak terlalu wah langsung kaget nih, langsung belajar nih gitu. Tapi dengar-dengar ada juga katanya yang baru-baru yang jadi mu'alaf itu kesini juga ya? Benar. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari segmen masyarakat banyak banget yang seusia 25 ke atas atau milenial ya, yang udah berkeluarga atau udah punya anak, mengajikan anaknya, tapi mereka kadang ditanya anaknya, ini huruf apa gitu, malah orang tuanya nggak tahu gitu. Itu jadi yang membuat bukan hanya mualaf aja. Kalau mualaf mungkin kita masih bisa memaklumi bahwa ini kan baru masuk ya Bang ya, tapi banyak malah sekarang stigma masyarakat yang memang udah lupa gitu. Jadi sehingga ini yang buat kita terpicu buat kelas-kelas yang dewasa untuk mulai dari starting banget, untuk mulai dari nol, sehingga orang tua udah bisa ngimbangin anak-anaknya gitu. Jadi istilahnya tadi yang dipakai adalah yang starting banget, maksudnya itu yang baru ngaji, yang baru mau hijrah kan gitu ya. Saya dengar-dengar dari salah satu pengajar tuh katanya mau pakai jilbab aja belum bisa katanya. Masya Allah. Jadi ini sungguh luar biasa nih, ada sebuah lembaga yang memberikan inspirasi, kemudian apa namanya, orang tadi bisa tergerak untuk apa, belajar gitu ya. Masya Allah. Semoga ini menjadi apa ya, wasilah untuk amal jariah ya kan. Nah, kemudian yang terakhirnya adalah sisi teknologinya nih. Nah, kira-kira ada nggak daya dukung atau dari sisi teknologi yang dipakai? Sebenarnya kalau untuk teknologi kita masih gunain berbasis ELKPD ya. Biasa kalau misalnya dalam pembelajaran kan banyak dibutuhkan lembar kerja peserta didik yang kita desain secara digital. Ya mungkin masih dalam setara elektronik awal ya Bang ya. Tapi kita juga pengennya nanti ke depannya, karena mungkin banyak orang-orang yang zaman sekarang tuh pengen ngajinya di rumah ya. Nah, pengennya kita ada buat sejenis Go Ngaji. Jadi orang-orang bisa akses, cari misalnya mau harian nih, hari ini pengen ngaji, lagi ada waktu, terus bisa kayak order si guru, istilahnya gitu ya, order. Istilahnya ngaji online ya. Masya Allah. Jadi sudah sampai sejauh itu ya, apa namanya, pemikirannya untuk dari hal teknologi ya. Jadi nggak cukup hanya bisa offline, bisa online juga ngaji ya. Ya mudah-mudahan ini sebagai langkah yang baik untuk perkembangan apa ya, tempat ngaji istilahnya, tempat ngaji yang modern, yang lebih menarik, dan tadi skalanya mungkin menengah ya, menengah ke atas ya. Dan semakin banyak orang yang tertarik, yang selama ini mungkin malu-malu ya untuk mengaji, dengan adanya lembaga ini, Quran Center, orang-orang bisa lebih giat lagi untuk belajar. Mungkin itu, terima kasih kesempatannya, sudah diizinkan untuk apa namanya, ngobrol-ngobrol santai gitu kan. Ini kalau nggak dikasih tugas kayaknya kita nggak pernah ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Tapi alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, kita berbagi juga. Saya juga menambah pengalaman baru nih, ternyata sebelum membuat lembaga ini, Bang Tony sudah membuat lebih dahulu analisis itu ya, kekuatan dan keunggulan dan selebihnya gitu ya. Mungkin itu dulu
Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di tempat yang lain. Dan pesan, closing statement lah, apa kira-kira masukan untuk apa namanya? Ini sambil ini saya kan kita kesini kan supaya bisa nanti kita siarkan ini, kita upload ke media sosial, mudah-mudahan semakin orang mengenal tempat ini. Gimana? Kalau dari saya sih lebih ke kita memang harus benar-benar melek akan pendidikan, karena memang pendidikan tuh majunya sebuah negara tuh tergantung pendidikannya Bang ya. Jadi kita sebagai aktivis pendidikan ataupun pelaku pendidikan tuh butuh banget open mind terhadap kurikulum dan segala macamnya, karena itu memang mungkin kadang orang berpikir bahwa yang penting bisa ngajar aja udah cukup, tapi sebenarnya malah nilai jual dari sebuah pendidikan itu saat kita bisa nge-upgrade hal-hal baru untuk bisa diimplementasiin ke masyarakat, baik itu anak-anak maupun dewasa, sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa dirasakan semua elemen masyarakat. Itu aja sih. Iya, luar biasa. Bang Tony ini mengambil filosofi atau dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, mudah-mudahan ini Bang Tony ini menjadi inspirasi bagi kaum muda. Berapa umurnya Bang? Udah 30 Bang. 30 sudah punya inspirasi yang bagus, yang baik untuk kemajuan anak-anak bangsa. Mungkin kita cukupkan dulu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Lebih dan kurang mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tony.